من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Faman syaka min su'i khuluqi ghairihi. Ini penting ini. Faman syaka min su'i khuluqi ghairihi. Barang siapa yang suka mengadukan tentang buruknya akhlak orang lain, itu orang nggak beres, itu begini ya. Orang yang banyak mengadukan tentang akhlaknya orang, kita banyak membicarakan tentang akhlaknya orang yang tidak baik, kita sebut-sebut itu orang yang nggak baik itu, dalla dalika ala su'i khuluqi, itu menunjukkan bahwa dia tidak punya akhlak yang baik, bahwa akhlak orang itu adalah orang yang buruk. Jadi kalau ada orang suka ngomong itu orang nggak benar, itu akhlaknya itu nggak benar, itu nggak benar, tiap hari ngomongin orang terus, menunjukkan gitu ya bahwa dia tidak baik, belum lulus itu ujiannya. Kenapa? Kenapa dikatakan dia tidak berakhlak? Mengapa orang yang suka mengadukan keadaan orang lain atau perangai buruk pada orang lain tidak disebut berakhlak? Karena berarti dia tidak sabar dengan keadaan itu. Kalau dia sabar, diam aja ya. Kalau orang yang sabar, diam. Fa inna husnal khuluq wa ihtimalul adza, ya, karena akhlak yang baik itu adalah bertahan, akhlak yang baik itu adalah bersabar terhadap gangguan-gangguan. Dia tetap bersabar. Jelas ya? Berarti orang kalau suka ngomongin, mengeluh tentang akhlaknya orang, itu orang nggak beres, itu nggak bagus, yang ini nggak bagus, tetangga yang ini itu nggak bagus juga, yang kanan apalagi kanan, ya, depan, oh luar biasa, semua orang buruk di hadapan dia. Berarti masalahnya bukan di tetangganya, masalahnya di mana? Berarti di dia sendiri. Begitu. Contoh dari hadis atau dari kejadian yang menimpa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma balagha kuffar Quraisy fi adab sallallahu alaihi wasallam, ketika orang-orang kafir Quraisy balagha arti berlebihan dalam melampaui batas mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam, gangguannya itu sudah luar biasa, kelewat. Rumah di depan rumah dikasih duri, ya, Rasulullah sholat diambilkan perut unta yang, ya, usus unta itu dikalungkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diinjak, luar biasa gangguan, ya. Tapi itu belum apa-apa dibanding kejadian yang ada di Uhud waktu di perang Uhud, ya. Wa amilu fi yaumi Uhudin ma'amilu minal qatwa tamthil. Kemudian mereka memperlakukan di perang Uhud itu apa yang dilakukan kepada umat Islam waktu itu, ya. Selain hanya membunuh, kalau peperangan saling membunuh wajar itu, tapi bukan cuma dibunuh, dicincang, ya. Pamannya Sayyidina Hamzah, ya, dibelah, diambil jantungnya, ya, perutnya disobek-sobek dengan itu yang dilakukan. Itu kan luar biasa. Kepada siapa mereka melakukan itu? Kepada paman Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasu'ila an yad'u alaihim. Kemudian para sahabat meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk doakan celaka itu. Ya, doa alaihim berarti apa? Doa keburukan, ya. Kalau doa lahum berarti doa kebaikan. Dalam bahasa Arab
Kalau doa ala berarti itu keburukan. Kalau doa la lahu ud'uli, ya saudaraku, ud'uli, doakan aku. Ya. Jangan ud'u alayya. Itu keburukan. Dan ini diminta Rasulullah SAW untuk mendoakan orang-orang yang pernah melakukan dari kejahatan kepada Rasulullah SAW. Doa Nabi mustajab. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi, ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Ya. Coba bayangkan itu. Orang yang dicintai diperlakukan seperti itu, masih juga Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma ighfir li qaumi. Bayangkan itu. Ya. Belum Islam pun kita ini sudah disayang. Umat ini yang belum masuk Islam pun sudah disayang, diharapkan untuk menjadi orang yang selamat. Jadi harus dipahami semua syariat Nabi Muhammad SAW itu, ya, semua syariatnya itu harus dipahami seperti itu, karena dasar sayang kepada kita. Kita diajarkan sholat, kita suruh menutup aurat, ya, kita dilarang riba, kita dilarang ikhtilat, kita dilarang, itu semua untuk kebaikan umatnya. Ya, dipahami oleh orang yang memahami. Tapi orang yang nggak paham, ya nggak paham. Ya, bahkan itu ditentang, gitu ya. Sangat durhaka ini, ya. Ditentang syariatnya. Setelah dia di Islam, setelah dia masuk Islam, baru dia menentang syariatnya. Alhamdulillah. Ya, ini akhlak bagi Nabi Muhammad SAW. Diampuni. Dalam hadis ini bukan berarti orang-orang boleh mencaci, orang-orang boleh menista Nabi Muhammad. Ya, itu Nabi Muhammad sabar mendoakan. Iya, itu Nabi Muhammad yang bisa memaafkan. Kalau kita nggak bisa. Nah, sekarang ini banyak orang-orang menista Nabi Muhammad SAW. Ya, tadi dari anak-anak yang nggak manfaat gitu, orang-orang yang nggak bermanfaat. Kemarin ada si kece, ya, mulai sekarang ada lagi anak band mencaci Nabi Muhammad, yang semestinya kalau dalam hukum syariat sudah wajib dibunuh. Kalau dalam agama itu wajib dibunuh, menghina dengan hinaan yang takut ngomong, ya gitu ya. Kita takut turun bala. Ya. Itu yang terjadi. Nanti ada pembela dari orang Islam mengatakan, udah nggak apa-apa akhlak, ya, udah biarin, kita maafkan. Nggak ada hak. Sekali lagi, tidak ada hak kita memaafkan orang yang mencaci Nabi Muhammad. Ya, itu buat Rasulullah. Semasa hidup Rasulullah bisa memaafkan. Rasulullah sudah meninggal, begitu kata para ulama. Bukan kata saya, ini kata para ulama. Nggak ada kita. Mau lembaga apapun, mau ormas apapun, nggak punya hak untuk memaafkan orang yang mencaci Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi untuk semasa hidupnya Nabi, ya Nabi bisa memaafkan itu. Ya. Sepeninggal Nabi, nggak ada orang yang bisa memaafkannya. Ya. Dan ini akhlak, ini cerita tentang bagaimana di zaman Rasul SAW. Ya. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu Rasul mendoakan kebaikan untuk umatnya, untuk orang-orang yang telah melakukan Rasul SAW dengan tidak baik, maka Allah menurunkan ayat wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala, lamnya taukid lagi, benar-benar, ala, di atas, khuluqin azim, begitu dijabarkan oleh para ulama. Tapi kalau diterjemahkan, kalau dari terjemahannya kayak ringan aja, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau mempunyai perangai yang baik, yang agung, itu aja. Tapi kalau kita perhatikan ayat ini luar biasa, ya. Wa innaka, inna itu dalam bahasa Arab huruf taukid, sungguh-sungguh, innaka, engkau, la'ala, lamnya taukid lagi, benar-benar, ala khuluqin azim,
Kalau ada orang punya akhlak yang baik, Nabi di atasnya. Ada orang pemberani, Nabi di atasnya. Ada orang dermawan, Nabi di atasnya. Ya. Ada orang penyayang, Nabi ada di atasnya. Gitu maksudnya. La'ala khuluqin azim sallallahu alaihi wasallam. Wa su'ila Sahal At-Tustari. Ya, ditanya su'ila Sahal At-Tustari rahimahullah anil khuluq, an husnil khuluq. Ditanya tentang apa sih itu husnul khuluq itu? Apa? Qala adnahu ihtimalul adha. Oh, ini berat dari. Adnahu minimal. Ya, minimal dari akhlak yang baik itu ihtimalul adha. Sabar terhadap gangguan. Berat ya? Mulainya aja sudah nggak enak ini. Ihtimalul adha. Nah, ini tapi ini berarti kelas yang lain. Itu akhlak yang baik kalau kita itu taruhlah awal atau itu adalah akhirnya. Tapi beliau mengatakan awalnya adalah ihtimalul adha wa tarkul mukafa'ah, meninggalkan dendam atau pembalasan kepada orang. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. 2. 3. Warahmah lidzalim. Warahmah lidzalim, sabar, rahmat, ya, menyayangi orang yang mendolimi. Berat, ya. Wal istighfar lahu, didoakan, diistighfari. Kasihan orang itu, mudah-mudahan dapat pengampunan. Masya Allah. Wali itu kalau bisa gini, ya. Kalau bisa sampai seperti ini, orang yang jahat kita doakan supaya dapat rahmat. Ya, wasyafaqah alaih. Kemudian dia berbelas kasih, syafaqah. Ya. Ini kelasnya Sahal At-Tustari, kelasnya makomnya orang-orang yang tinggi. Ya. Ruwiya anna Aliyan karramallahu wajhahu da'a ghulaman lahu falam yujibhu. Dalam riwayat diriwayatkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu da'a ghulaman, dia panggil gulam, pembantunya dipanggil oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, falam yujibhu, enggak jawab, dipanggil. Ya, pembantu dipanggil majikannya enggak jawab. Pada athanian wa thalithan, 2 kali, 3 kali, ya, falam yujibhu, enggak dibalas juga. Masih ini kenapa? Pembantu ini sedang apa? Faqama, kemudian Sayyidina Ali bangun, faqama ilaih, ya, kemudian Sayyidina Ali mencarinya, didapati muttaji'an, fara'ahu muttaji'an, lagi rebahan. Ya, pembantu ini dipanggil 3 kali oleh Sayyidina Ali, enggak jawab, tapi dia rebahan. Ya, main game malah. Enggak dijawab. Ya Allah. Gimana itu kalau kita? Ya, bagaimana kalau gitu? Faqala amma tasma' ya gulam? Sayyidina Ali bertanya, kamu enggak dengar aku manggilmu? Itu akhlak. Ya, akhlaknya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akhlaknya siapa itu? Muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma tasma', enggak langsung marah. Ya. Langsung marah, budak. Wah, kalau gitu ya. Enggak ada itu ya. Tapi dia tanya, amma tasma', pastikan dulu. Amma tasma' ya ulam, tidakkah kau mendengar? Faqala bala. Iya, dengar. Nah, ajib nih. Ya. Justru dia mengatakan, iya saya dengar. Ala fama hamalaka ala tarki ijabati. Saya bertanya, kenapa kamu enggak jawab? Apa yang menjadikanmu tidak menjawab kalau kamu mendengar? Ini pembantu. Faqala amantu uqubatak fatakasaltu. Aku merasa aman dari sanksimu, maka aku bermalas-malasan. Karena dia yakin Sayyidina Ali itu nggak akan marah. Ya, ajib ya. Dia tahu ini Sayyidina Ali tidak akan marah, maka dia bilang aku aman, makanya malas. Ya, aku malas-malasan aja, aman. Karena akhlaknya budak itu bisa kalau nggak dipukul nggak jalan, begitu. Dia
nggak pernah dipukul, dapat senyum setiap hari. Faqala imdi, kata Sayyidina Ali, pergilah. Fa anta hurrun liwajhillah, kamu merdeka sekarang. Masya Allah. Hah? Mereka benar-benar gak marah, itu bisa menahan marahnya. Kemudian anta hurrun liwajhillah radhiyallahu anhu. Ya. Coba bayangkan itu, ya. Coba bayangkan kita posisi jadi Sayyidina Ali begitu ya. Manggil orang 3 kali orangnya tiduran. Ya. Ditanya dengar nggak dengar? Diapain itu? Kita mau apain orang itu? Nah, tapi itulah akhlak, ya. Itulah akhlak murid-murid Nabi Muhammad SAW. Wa kam minal bab fil babi min ujab. Ya, berapa banyak ini tadi, luar biasa. Ya, keindahan akhlak yang luar biasa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali dan para sahabat yang lain. Ya. Al-ma'na al-ijmali li husnil khuluq. Arti secara global makna daripada husnul khuluq. Indama yata'ammalul muta'ammil qaulahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika orang mau merenung tentang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ta'ammal itu merenung artinya bagaimana didikan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasul ucapkan, bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bu'istu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kenapa disebutkan di sini liutammim? Utammim karena apa? Karena memang ada akhlak orang jahiliyah dulu, orang Arab dulu yang baik. Yang baik diteruskan, yang tidak baik stop, diganti. Maka Rasul mengatakan liutammima, untuk menyempurnakan akhlak. Apa makarim akhlak? Ikramud dhaif. Itu orang jahiliyah dulu senang dengan tamu. Kalau ada tamu langsung sembelihkan kambing, dihidangkan, maka senang. Nah, yang seperti ini dijaga, dilestarikan. Ya, dilestarikan. Apalagi dermawan. Dermawan itu orang Badui, itu banyak yang dermawan. Kalau datang orang minta pertolongan, dia ditolong. Kalau dia minta uang, diberi. Walaupun dalam punya sebagian sifat-sifat yang lain buruk, salah sedikit bacok, pakai pedang, misalnya ada seperti itu. Tapi ada hal-hal yang baik. Maka Rasulullah SAW datang untuk menyempurnakan yang tadi, akhlak, utammima, ya, makarimal, untuk menyempurnakan akhlak. Tapi sekali lagi harus dipahami, budaya yang sudah ada itu, ya, budaya yang sudah ada disaring pakai agama, bukan agama disaring pakai budaya, itu kebalik. Ya. Jadi agama itu alat menyaring budaya. Kalau ada orang itu kearifan lokal, iya kearifan lokal bagus. Yang apa? Yang sesuai dengan syariat, yang sesuai dengan syariat, yang tidak melanggar, kita ambil, kita pakai dari budaya manapun. Kan orang tua kita juga orang baik-baik, ada hal-hal yang baik, ya, nah, itu dilanjutkan. Yang tidak baik ditinggalkan. Bukan agama yang disaring pakai budaya. Oh, yang bagian ini nggak cocok, buang agamanya. Itu nggak boleh, ya. Itu mau bikin agama sendiri dia, ya. Agama Islam disesuaikan dengan budaya, enggak, budaya disesuaikan dengan agama. Itu orang beriman, ya, itu orang beriman, ya. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Hawa nafsunya itu keinginan-keinginan. Apa keinginan itu? Ya, apa kebiasaan kita itu kan menjadi keinginan yang rutin. Ya, nah kita harus mengikuti yang bagaimana, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya.
Kalian tidak beriman dengan iman yang baik, kalian tidak beriman dengan iman yang baik, sehingga kalian, hawa nafsu kalian tunduk dengan apa yang aku bawa. Ini syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang benar, itu Muslim yang benar. Ya. Liutammima makarimal akhlaq ini. Kama rawahu Ahmad wa qawluhu husnul khuluq khuluqullahil a'zam. Rasulullah SAW mengatakan husnul khuluq khuluqullahil a'zam. Ya. Perangai yang baik, akhlak yang baik itu akhlaknya Allah yang maha agung. Ya. Rahut Tabarani, dia kata Imam Tabarani, wa qawluhu husnul khuluq nisfuddin. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, husnul khuluq nisfuddin. Rahut Dailami. Akhlak yang baik itu setengah dari agama. Jadi agama kita itu setengahnya adalah akhlak. Ya. Ibadah yang lain-lain, muamalah dengan orang, ya, itu setengahnya. Tapi setengahnya yaitu akhlak, itu adab. Apa adab ya? Nanti kita jelaskan tadi ya berikutnya apa yang dimaksud dengan akhlak itu. Muamalah dengan orang, ucapkan salam, pasang wajah yang jangan bawa kerumitan rumah ke orang. Ya, kalau kira-kira mau bawa wajah yang ruwet gitu ya. Kalau kita mau bawa wajah yang nggak enak, jangan keluar. Ya. Naik ke genteng dulu atas, ya, rapi dulu wajahnya sampai enak ketemu orang, baru ketemu lagi, gitu. Ketemu orang, masya Allah, kan dia punya masalah juga di rumah, ya. Kita punya masalah, dia punya masalah, teman kita punya masalah, gitu. Kemudian dengan masalah itu kita bertemu bertiga, bisa bayangkan tuh wajahnya, ya. Jadi ketemu ngomong apa aja bentak-bentakan aja gitu. Itu husnul khuluq. Nanti dijelaskan di situ. Nanti di kitab ini dijelaskan bagaimana supaya kita itu keluar dengan akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik ya tampilan penting. Tampilan itu penting. Ya, enggak itu akhlaknya baik cuma orang yang pendiam, tapi diam aja dia ngomong diam aja ya. Itu katanya akhlak yang baik. Enggak. Kita ada waktu kita suruh diam, ada waktu kita suruh bicara, ada waktu kita harus ya, kita di rumah orang lihat. Itu paling penting itu ya. Khusus yang muda-muda ini ya. Kalau masuk bertamu ke rumah orang, kita datangin orang tua, ya, angkat walaupun kita nggak jadi apa-apa di situ, ambil itu ada gelas, sisa gelas ambil. Nah, itu pemuda yang bagus, ya. Ini jadi tamu orang suruh makan habis makan, ya. Tahu yang sahibul bednya orang tua, habis itu ditinggal semua, minum air sedikit di sisa. Siapa minum? Ambil berkah itu siapa? Hah? Ambil air, bawa pulang air ya, minum, siramin pohon, apa di gimana lah gitu ya. Itu akhlak yang kelihatannya sepele itu ya. Nanti diajarkan semua, insyaallah di sini. Ya. Berarti husnul khuluq itu setengah daripada agama. Ya. Wa ghairuhu ya'rifu anna husnul khuluq akbaru majmu'ah min masailid din fi'lan wa tarkan. Bahwa akhlak yang baik ya akbaru majmu'ah min masailid din. Ya, ini adalah satu kelompok yang satu himpunan yang paling penting dalam masalah-masalah agama. Ya. Himpunan majmu'ah min masailid fi'lan wa tarkan. Fi'ilnya diajarkan, tarkannya juga diajarkan. Berarti akhlak itu ada dua, ada fi'il, ada tark. Kita berbuat, kita meninggalkan, itu akhlak juga. Ya, ada orang ngomongin orang, ghibah di depan kita atau namimah, adu domba di depan kita. Dikasih tahu udah jangan ngomongin orang, kita cerita yang lain aja. Tetap ngomong. Ya. Tetap kita dipaksa untuk mendengarkan hal yang tidak baik tadi. Apa yang kita lakukan? Bangun. Cari majelis yang lain aja. Gitu. Nah, ini tidak ajak ngomong malah pergi. Lah itu ngomongin dosa, ya. Itu ngajak berdosa. Anda bangun, Anda cari tempat yang lain. Saya mencari tempat yang lebih aman, ya, yang ada sholawatnya, gitu ya, yang disebut nama Rasulullah, yang mengajarkan kita pada akhlak.
Fajami'u, ini penting. Ini penting sekali ya. Fajami'u awamiris syariah fadail. Semua perintah syariat adalah keutamaan, fadilah. Semua yang diperintahkan. Ya, qul khairan au liyasmut. Bicara baik atau diam. Berarti diam itu juga baik. Diam itu berarti baik. Berarti dia ada fadail. Ya. Semua perintah agama itu kalau dilakukan berarti dia menjadi kebaikan untuk dia. Fadilah. Dia mendapatkan keutamaan. Wa jami'u nawahiha radail. Semua yang dilarang dalam agama pasti itu kehinaan. Enggak ada orang melakukan pelanggaran agama ya, walaupun tidak melanggar adat misalnya begitu. Itu pasti hina. Ya. Atau di sana biasa. Banyak hal-hal yang dianggap biasa, tapi itu melanggar agama, itu radail. Radail artinya radilah. Radilah artinya kehinaan. Jelas ya? Orang sholat berjamaah ya. Ada orang, bukan sekarang ini, dari zaman dulu juga ada. Kalau ada anak muda yang sholat berjamaah, itu diceritakan, ditanya, kamu ini pemuda kok sholat terus, kerjanya kapan? Loh, kurang ajar. Ada itu, zaman dulu sudah ada orang yang ngomong begitu ya. Padahal orang nggak repot pada dia, nggak kerja sama dia ya. Itu terjadi di zaman Imam Junaid, bahkan zaman Imam Junaid. Salat di masjid, besok subuh ketemu lagi, Masya Allah. Zuhur ada lagi. Bukannya kagum kepada anak muda, Masya Allah, Alhamdulillah ini pemuda yang baik. Akhirnya imam tadi bertanya, kamu ini lima waktu di masjid, coba bayangkan ya. Terus kamu kerja dari mana? Kamu kerja dari mana? Dalam riwayat Imam Junaid mengatakan, oh ada Yahudi baik pada saya. Setiap hari dia kasih makan, kasih saya 3 roti. Setiap hari kasih 3 roti. Pagi 1, siang 1, malam 1. Kemudian imam tadi mengatakan, oh bagus kalau begitu. Ya, bagus. Ya. Berarti kalau dijamin sama Yahudi dia senang. Sama jaminannya Allah dia nggak percaya. Nggak percaya berarti. Ya. Kayak orang asuransi itu. Ya. Orang asuransi kan begitu. Setelah dia dijamin katanya nanti kalau naik pesawat atau di perjalanan tiba-tiba jantungnya copot begitu. Nanti diobatin pakai gratis dengan asuransi. Kan begitu biasanya. Yang nggak sakit ditelepon dulu. Kenapa ini? Ini ada kabar gembira, Pak. Ya. Bapak terpilih dapat asuransi. Asuransi itu buat apa? Saya dikirimin apa? Duit atau apa, kebuli satu nampan setiap hari atau apa ini asuransinya? Enggak, Pak. Kalau nanti sakit minta sakit. Orang sehat suruh sakit. Ya. Kalau Bapak sakit nanti, loh saya ini keadaan sehat. Ya. Iya kalau sakit. Saya nggak mau sakit. Kalau sakit dibayarin. Loh sakit ini sakit apa? Saya bisa panggil orang, saya pijit sembuh, insya Allah masuk angin. Ya. Ya. Ini sama dia dipaksa untuk sakit, yang sakitnya harus dibayar. Terus itu gratis? Enggak, Pak. Bapak bayar terus. Berapa? Macam-macam itu ya. Satu orang 500 sebulan. Kalau 5, anaknya 5, boleh tambah berapa? 500 lagi, 500 kali 6. Saya nggak sakit-sakit setahun, gimana itu? Ya uangnya hilang, sodakoh. Ngapain saya kasih, ada pahalanya nggak? Masukin ke masjid, kenapa? Ya, jadi orang tadi ditanya, Imam Junaid, dalam riwayat yang lain kata Imam Junaid, sebentar. Kan tadi ditanya, kamu makan dari mana? Kalau begitu, kata Imam Junaid, sebentar, saya mau mengkodok sholat saya dulu, karena saya bermakmum dengan imam yang tidak percaya dengan rezeki Allah. Dia nggak percaya dia.
Begitu dibilang katanya dapat dari Yahudi, dia manggut-manggut. Oh, bagus. Ya. Kalau dijamin Allah, nggak percaya dia. Ya. Jadi semua perintah kalau dikerjakan berarti apa? Mulia pelakunya. Semua larangan, minum khamr, berzina, segala larangan, tidak sholat, riba, zalim, ya, walaupun dengan cara apapun, walaupun kedoliman itu dibungkus hukum sekalipun, tetap dia zalim, tetap dia hina, tetap dia tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pangkatnya bintangnya sampai ke sini-sini, ya. Bukan cuma di sini, bintangnya sampai ke, ya, banyak. Hebat dia, ya. Kedudukan dalam jabatannya hebat, tapi mendolimi orang, ya hina dia. Ya, tapi dia merampas hak orang, dolim dia, jadi hina. Orang taat, baik, enggak disebut hidupnya, ya. Madfu'un indal abwab, kan disebutkan begitu ya. Ada orang yang hidupnya enggak pernah disebut. Kalau masuk ke rumah orang enggak ada, gitu ya. Ada ya orang begitu ya, diintip enggak ada. Artinya dia tidak sama sekali. Wala yusharu bil asabi, bahkan enggak pernah ditunjuk. Kalau orang penting bilang, "Oh itu tuh fulan." Ya. "Oh itu orang kampung saya itu." Ya, itu orang kampung saya itu. Yang naik motor ngebut-ngebut itu tuh orang. Ya. Yang knalpotnya nyaring orang. Bangun semua itu orangnya. Ya. Dia terkenal. Ya. Dia enggak pernah sama sekali ditunjuk. Artinya bukan apa-apa. Tapi dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, lau aqsama 'ala Allah la abarrah. Kalau bersumpah atas nama Allah, Allah akan ijabahi. Sepele, tapi dia mulia. Ya. Orang makan sesuatu yang murah, makanannya sederhana, hidup sederhana. Begitu kan disebutkan, diceritakan, ya. Ada orang yang dalam kitab At-Taubah, ya, itu ada cerita bagaimana akhir daripada orang-orang yang tobat itu. Melihat seseorang miskin, hidupnya biasa-biasa aja, kemudian dia ambil dari bungkusan, ya, ambil bungkusan. Ini anak raja yang biasa makan itu menunya nggak mungkin satu, ya, sekali makan bisa 212, ya, itu apa aja ada di sini. Tapi dia lihat ada orang buka bungkusan roti kering, ya, cuma roti kering, ambil air, ya, dia berteduh di bawah pohon, kemudian dicelup itu, biar enak nololnya, kan? Itu dimakan, dicelup, makan sampai merem-merem makannya. Masya Allah. Ya, ini Amir, anak raja, lihat, Masya Allah, itu makan roti kering sampai begitu. Alhamdulillah, dari hati yang paling dalam. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak raja tadi heran, saya ini makan macam-macam nggak pernah kayak gini, ya. Apa? Kalau mereka tahu, kata si miskin tadi, kalau mereka tahu enaknya hidup saya ini, niscaya mereka akan merajam saya, akan menjilid saya, akan mencambuk saya dengan pedangnya. Lau arafal muluk manahnu fi la jaladuna bisuyuf. Ya. Itu kenikmatan tawakal, kenikmatan jadi kalau sudah dalam keadaan kita nggak punya, jangan banyak mengeluh, semakin jelek. Ya. Jadi kita nggak punya, ya harus qanaah. Ini pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bilang khubzun wa ma'un wa dhillu dzaka an-na'imul ajallu jahattu ni'mata rabbi in qultu inni muqillu. Khubzun, roti, wa ma'un, air, wa dhillu, ada tempat berteduh, ya, di bawah pohon dia makannya. Dzaka an-na'imul ajallu, itu adalah kenikmatan yang sangat besar buatku. Jahattu ni'mata rabbi, aku mengkufuri nikmat Allah. In qultu inni muqillu, kalau aku mengatakan bahwa aku diberi sedikit oleh Allah. Kita alhamdulillah, ya, ada rumah, ada tempat berteduh, panas kipas angin ada, ya, alhamdulillah.
bisa makan, bisa. Itu syukuri semua kenikmatan. Anak sehat, semua baik, ya, istri tidak membangkang, itu semua kenikmatan dari Allah yang luar biasa. Ya. Wal ittisaf biha fi'lan wa tarkan huwa ghayatul iman. Melakukan semua akhlak-akhlak yang baik tadi, itulah sebaik-baik akhlak, adalah puncak daripada keimanan. Al-ittisaf biha, akhlak yang baik. Kita melakukan sifat yang baik. Ya. Baik itu fi'lan wa tarkan. Fi'il artinya apa? Dilakukan atau ditinggalkan. Jadi kita meninggalkan karena Allah, kita lakukan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Huwa ghayatul iman, itu adalah puncak daripada keimanan. Jadi akhlak itu puncak daripada keimanan. Wa huwa husnul khuluq, itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Mudah-mudahan Allah SWT jadikan kita orang-orang yang mempunyai akhlak yang baik. Ya, akhlak yang bisa mengantarkan kita dekat kepada Allah, ya, dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang mutaba'ah, ada ittiba', ada mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ya, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Jika Allah memuliakan manusia karena ittiba'nya dengan Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada satupun manusia bisa menghinakan kita. Ya, orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, tidak ada satupun orang bisa menghinakan kita. Sebaliknya, orang yang tidak ada mutaba'ah kepada Nabi Muhammad SAW, nggak mau mengikuti Rasulullah SAW, ya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, ya, mau diiklankan seperti apapun, dipromosikan seperti apa, kalau dia melanggar Allah, melanggar Nabi Muhammad, dia tidak akan mendapatkan kemuliaan selamanya. Ya, mau dipuji-puji, mau dia apa, dia melanggar, tidak mengikuti jejak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia tidak akan mendapatkan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi kita minta kepada Allah, bukan hanya kita punya akhlak yang baik dan istiqomah, yang paling penting itu ya. Kita nggak baik, kita belum baik, kita ini belum baik, tapi kita berusaha untuk menjadi baik. Ya, gimana supaya terus menjadi baik? Istiqomah. Gimana supaya istiqomah? Tetap mau mendengarkan nasihat, jangan lari dari majelis. Ya, jangan lari, jangan angin-anginan dari majelis itu. Ya, oh sudah selesai. Ya, kemudian kita tinggalkan, jangan, kita balik lagi. Kembali lagi, kita dengarkan lagi nasihat lagi. Oh, saya diingatkan lagi. Nanti kita keluar dari rel, balik lagi. Keluar dari rel, balik lagi. Gitu terus. Ya, mudah-mudahan pas. Nanti diambil nyawa kita dalam keadaan lurus. Itu yang bahaya. Kalau kita keluar masuk, pas di luar diambil. Naudzubillah. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Wallahu